Apa kabar para penonton alur film dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini, aku akan merangkum sebuah alur film yang belum pernah aku rangkum berjudul Lord of Rogue. Film ini adalah film yang bergenre aksi komedi seperti Debu Shoyu, dan kayaknya studio produksinya emang sama sih. Oke, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk alur filmnya yuk. Tapi sebelum itu, intro dulu. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang dewa bernama Kaisar Betian sedang berhadapan dengan ribuan pasukan dewa. Di mana hal tersebut terjadi dikarenakan para dewa menentang tindakannya Kaisar Betian yang memperjuangkan hidup ras manusia. Ditemani oleh naganya yang bernama Zulong, sang kaisar pun bertarung mati-matian melawan mereka semua. Karena telah terpojok, ia pun akhirnya memerintahkan Zulong untuk membawa kesadaran spiritualnya dan menyerahkan kekuatan tersebut pada orang yang akan meneruskan perjuangannya. Sedangkan Kaisar Betian akhirnya tewas dalam pertarungan tersebut. Scenes berpindah. Di dunia manusia terlihat seorang pemuda lemah yang dipenuhi dengan beban bernama Lin Shu. Tak lama kemudian sang naga Zulong pun tiba-tiba muncul dan menabraknya. Namun ketika tersadar, ia menyadari kalau semua itu hanyalah sebuah mimpi. Beralih di Marcus Kinshu, terlihat salah satu anak buahnya bernama He Linfeng sedang mengabarkan bahwa ia telah gagal membunuh anak dari keluarga Lin yang tak lain adalah Lin Shu. Akan tetapi pemimpinnya ini sangat senang lantaran meskipun rencana mereka gagal, setidaknya pemimpin dari Masku Sifang yang merupakan kepala keluarga Lin akan kehilangan banyak sumber daya untuk mengobati anaknya. Ditambah lagi dengan kabar dari keluarga Nalan yang rupanya juga telah membatalkan rencana pernikahan putrinya dengan keluarga Lin. Kembali di kediaman keluarga Lin, terlihat seorang pembantu yang aku lupa sebutin di awal tadi bernama Ying sedang memberitahu Lin Xiao mengenai apa yang telah terjadi selama ia dalam masa kritis. Di mana ternyata ibu Lin Xiao beberapa hari yang lalu telah pergi untuk mencarikan obat untuknya. Kemudian Lin Xiao pun menceritakan mimpi panjang yang telah ia alami saat ia menjadi Kaisar Betian dan berusaha untuk melindungi umat manusia. Di sana ia pun mencoba teknik penyerapan aura Yuan yang telah ia dapatkan dari mimpinya tersebut. Dan secara mengejutkan, ternyata hal itu berhasil. Hah? Shoye! 怎么回事啊？爷，你居然可以修炼了！少爷的人一定会让你们付出代价。 Keesokan harinya, terlihat Lin Tian yang sudah mulai membaik sedang memegangi sebuah kipas yang merupakan hadiah dari dua sahabat baiknya yakni Zhong Xuanguang dan Mu Feng. Dan saat mereka berjalan-jalan, Lin Shu didatangi oleh seseorang bernama Liu Shan yang ingin menanyakan kepadanya. Namun tak berselang lama, Lin Shu tiba-tiba ditegur oleh tuan muda dari Marcus Kinshu bernama Jiang Yu dan menghina kesialan yang telah dialami oleh Lin Shu secara bertubi-tubi. Alhasil dengan kekuatan yang ia miliki, mereka berdua pun akhirnya terlibat dalam sebuah pertarungan. Akan tetapi secara mengejutkan, ternyata Lin Xiao masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dengan begitu, Jian Yu lalu memerintahkan para pengawalnya untuk menghajar Lin Xiao. Beruntung Ying segera datang dan menolongnya. Di sana Jiang Yu juga mempersilahkan kepada semua penduduk yang memiliki dendam kepada Lin Xiao untuk serata memukulinya. Melihat hal tersebut, Ying pun dengan segera membawa Lin Xiao pergi dari tempat itu. Setelah kejadian tersebut, Ying lalu menyampaikan perintah dari ayah Lin Xiao yang memintanya untuk segera pergi ke aula leluhur untuk mendapatkan hukuman. Selanjutnya, Ying kemudian menemuinya untuk memberikan Lin Xiao beberapa makanan.
Namun karena Ying-er telah memakan sebagian kue itu, Li Xiu pun dengan terpaksa memberikannya. Lin Xiu juga meminta maaf lantaran selama ini ia hanya menjadi beban untuk Ying-er. Sesaat setelahnya, sang ayah bernama Lin Ying pun salah paham dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh Lin Xiu. 这个臭小子，有辱家门呐！婴儿，婴儿，站住！ Scenes berlanjut pada Lin Xiu yang berada di Guild Refiner yang merupakan tempat berkumpulnya para alkemis. Tak lama setelah itu, ia pun bertemu dengan seorang bernama Jian Hong yang menghinanya. Karena itu, Lin Xiu pun memiliki rencana untuk membuat Jian Hong mendekati tungku api yang akan segera meledak. 江红炼的紫炎晶快成了，谁都不许碰！林笑。 Di sana Lin Xiu kemudian bertemu dengan seorang resepsionis bernama Nona Zilan untuk menjual resep pil yang akan ia tukarkan dengan bahan-bahan obat. Namun tiba-tiba seorang tetua bernama Liu Xi mengambil resep pil tersebut. Liu Xi rupanya bermaksud meminta Lin Xiu untuk menjual resep pil itu kepadanya. Akan tetapi karena Lin Xiu menolak, Liu Xi pun membakar resep itu. Tanpa diduga, Lin Xiu tak marah dan malah berniat memberikan resep pil itu sebagai hadiah. Lin Xiu rupanya juga menyadari bahwa Lu Xi saat ini terkena racun 6 nadi hawa dingin. Mendengar hal tersebut, Lu Xi tiba-tiba merubah sikapnya menjadi lebih baik kepada Lin Xiu. Karena itu, ia pun meminta pada Lu Xi untuk membuat pil dari resep tersebut dan menyerahkannya ke mansion Markus Sifang. Sesampainya di rumah, Lin Xiu ditemui oleh Lin Ying yang ingin memberikan pil sum-sum jeributan Master Yuan Shihai. Meski sebenarnya harga pil tersebut sangatlah mahal, Lin Ying tetap membelinya agar sang anak segera sembuh. 没丹药，您快把家底掏空了吧。100万两，爹只想你好好的。 Keesokan harinya, pil yang telah dibuat oleh Lu Xi akhirnya telah tiba. Karenanya, Lin Xiu dengan segera menggunakan pil itu untuk berkultivasi. Setelah semuanya selesai, Lin Xiu akhirnya berlatih beberapa teknik bela diri. Alhasil dengan kekuatan tersebut, Lin Xiu pun kembali turun ke jalan untuk menegakkan keadilan. Di sana ia bertemu dengan Jian Yu yang ingin kembali mencari masalah dengannya. Di sisi lain, Liu Shan yang melihat hal tersebut pun berniat untuk maju menolong Lin Xiu. Tanpa ia ketahui, ternyata Lin Xiu dapat mengalahkan Jiang Yu dengan sangat mudah. 尼玛，你快放了我家少爷！你们这还是那个连笑吗？算出了回风头。 Kemudian Liu Shan rupanya bermaksud untuk menjadi bawahan Lin Xiu. Karena itu, ia pun meminta Liu Shan untuk menunjukkan kesetiaannya. Scenes berpindah, kita diperlihatkan dengan kedua sahabat baik Lin Xiu yang sudah aku kenalkan di awal tadi. Tujuan mereka berada di tempat tersebut adalah untuk mencari harta karun milik Liu Shan yang akan ia berikan pada Li Xiu. Setelah berhasil menemukannya, teman-temannya mengira kalau benda itu hanyalah sebuah kayu biasa. Tapi Lin Xiu ternyata menyadari bahwa itu adalah rotan ungu yang merupakan bahan yang bagus untuk pemurnian. Lalu ia pun meminta pada Ying-er untuk membawanya pulang bersama dengan Liu Shan. Sedangkan Lin Xiu dan kedua temannya yang sedang berjalan-jalan secara mengejutkan bertemu dengan seorang pendekar yang membawa sebuah kotak pedang. Rupanya orang itu memiliki tujuan untuk membunuh Lin Xiu. Di saat yang bersamaan, kedua temannya tiba-tiba melarikan diri dari tempat itu. Alhasil Lin Xiu pun harus bertarung sendirian melawannya. Namun karena orang itu telah berada di ranah Yuan sejati, membuat Lin Xiu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Beruntung di saat-saat terakhir, teman-teman Lin Xiu kembali dan membantunya. Akan tetapi karena pendekar pedang itu sangatlah kuat, membuat kedua teman Lin Xiu malah diajar sampai mereka pingsan. Tak berselang lama, akhirnya Ying-er yang juga sudah mulai berada di ranah Yuan sejati pun telah datang. Namun akibat tidak pernah bertarung, Ying-er ternyata tidak memiliki teknik bela diri apapun yang ia kuasai. 先别管我，看背后，先打人！
是吧？ Di saat-saat genting tersebut, tiba-tiba ada sebuah formasi teleportasi yang berada di bawah mereka. Dengan demikian, Lin Xiu pun berhasil selamat dari orang itu. Rupanya orang yang telah menyelamatkan hidupnya adalah Lucy. Sebagai ucapan terima kasih, Lin Xiu pun memberikan sebuah resep obat untuk menyembuhkan racun namnadi hawa dingin kepadanya. Di sana, Lucy memperkirakan bahwa pendekar pedang tadi adalah anggota dari sekte pedang Qingzhou. Akan tetapi karena Lucy menawarkan untuk membantu menyelidiki masalah ini, Lin Xiu menolak lantaran ia tahu bahwa Lucy adalah dalang di balik kejadian tersebut. Di sisi lain, sang ayah yang baru datang malah memukul Lin Xiu karena mengira bahwa ia membuat masalah lagi. Untuk itu, Lucy pun memanfaatkan hal tersebut untuk lebih dekat dengan Lin Xiu dengan mengatakan bahwa ia akan memaafkan kesalahan Lin Xiu asalkan Lin Yan mau menerimanya sebagai alkemis di Mansion Markus Sifang. 差不差再下一副碗筷，我们就是一家人了，也不用在乎什么。我愿意成为四方侯府的门客。 Dan tanpa pikir panjang, Lin Yi pun langsung menerima permintaan tersebut. Malam harinya, terlihat Ying Er ingin ikut bersama Lin Xiu dan kedua temannya yang ingin pergi ke aula Zuxian. Hal tersebut disebabkan karena Lin Xiu selalu terlibat masalah saat ia meninggalkan rumahnya. Namun Lin Xiu melarangnya lantaran tempat itu merupakan tempat untuk berkumpulnya para pemuda dan bukan untuk anak-anak. Setelah sampai di sana, mereka pun segera mencari seorang wanita bernama Xian yang menurut informasi yang mereka dapat ia sangatlah cantik. Akan tetapi, tiba-tiba ada seorang putri dari Mansion Markus Yunzu bernama Putri Yong'an yang menegur Lin Xiu. Dan ternyata Putri Yong'an juga merupakan sahabat Nalan Tinshu, wanita yang gagal menikah dengannya. Kemudian Lin Xiu malah merendahkan Putri Yong'an di depan semua orang. Melihat hal tersebut, beberapa murid dari aula bela diri Wenggong pun maju dan bermaksud memberikan pelajaran pada Lin Xiu. Tanpa mereka duga, Lin Xiu dapat dengan mudah mengalahkannya. Di sana, Yong'an lalu mengajak Lin Xiu untuk ikut bersamanya ke Markus Yunzu dan meminta maaf pada Nalan Tinshu secara langsung. Karena Lin Xiu menolak, dengan terpaksa ia pun akhirnya menggunakan kekerasan untuk memaksanya. 快抓死！小郡主怎么是元气境？ Berlanjut di pertarungan Lin Xiu dan Putri Yong'an kemarin, terlihat ia sangat kewalahan untuk menghadapi serangan yang diterimanya. Hingga pada saat ada kesempatan, Lin Xiu pun akhirnya dapat memberikan serangan kejutan untuk Putri Yong'an. 林胜又要挨打了，会来了，加秘法，无敌龙爪。 Namun ternyata serangan itu hanyalah tipuan yang dibuat oleh Lin Xiu. Karena merasa dipermainkan, Putri Yong'an akhirnya pergi dengan perasaan yang sangat sedih. Di saat yang sama, Mu Feng menyadari kalau sifat Lin Xiu semakin melunak. Kemudian Lin Xiu pun memberikan emas Zhao Shengguang yang telah ia curi kepada Bibi King untuk memesan tempat. Di sisi lain, Ying Er rupanya sedang pergi untuk mencari keberadaan Lin Xiu. Tanpa sengaja, di tengah jalan ia menabrak dua orang yang sedang membawa seekor harimau di dalam sebuah kotak kayu. Di sana Ying Er juga berhasil menenangkan harimau yang ada di dalam kotak tersebut. Lalu ia bertanya mengenai keberadaan dari aula Zuxian kepada mereka. Melihat hal tersebut, pemimpin kedua orang itu yang bernama Zhou Baigo memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Ying Er. Di tempat lain, terlihat seorang bernama Linggu sangat marah kepada pendekar pedang itu karena telah membiarkan Lin Xiu dan temannya terlepas. Meskipun pendekar tersebut telah menjelaskan bahwa sebagai murid dari sekte pedang King Yun, ia tidak dapat menyerang orang yang tidak bersalah. Namun Linggu tidak peduli dan memintanya untuk terus mengawasi Lin Xiu. Kembali pada Lin Xiu yang ternyata telah mengetahui kalau orang yang hampir membunuhnya kemarin adalah suruhan dari Mansion Markus Qinglong. Sontak kedua temannya pun sangat kaget mengingat pemimpin mansion tersebut adalah kakek dari Lin Xiu. Namun ia menduga bahwa saat ini kepemimpinan dari kakeknya telah digantikan oleh orang lain yang menginginkan kematiannya. Di sana rupanya kedua teman itu juga menyadari kalau sifat Lin Xiu saat ini telah berubah. Yang mana dulu ia terkenal akan melakukan segala cara bahkan mengajar orang lain untuk mendapatkan apa yang ia inginkan.
Meski begitu, teman-temannya berkata bahwa mereka akan selalu bersama apapun yang terjadi. Setelah itu, Lin Xiao pun sangat marah kepada BB King karena Nona Xian yang ia pesan belum juga muncul. Tak berselang lama, orang yang mereka tunggu akhirnya tiba di tempat tersebut dan mulai menggoda Lin Xiao. Di sini terlihat bahwa Yin Shan rupanya menggunakan sihir pesona untuk mengendalikan pikiran semua orang. Secara mengejutkan, Lin Xiao tiba-tiba memukul kepala dari kedua sahabatnya itu hingga membuat mereka pingsan. 当然是，嘿嘿，谁都别想跟我抢！子爷好身手。 Xian lalu menanyakan keberadaan dari salah satu teman Lin Xiao yang bernama Xiang Guanxi yang merupakan kaisar dari kerajaan Xia. Di saat yang sama, Lin Xiao dari tadi rupanya hanya berpura-pura terpengaruh oleh sihir pesona Xian. Setelah mengetahui tujuan dari wanita itu, Lin Xiao pun bertanya mengenai siapa orang yang telah mengirimnya. Tapi karena ia malah melawan, Lin Xiao pun bermaksud ingin menghabisinya. 你先放开我！罪该是我媚术控制的人。自己魅力不够，还要怪我吗？所以巴巴的自己找了过来。 Tanpa diduga, tiba-tiba muncul kakak Yong-er yang ingin membalaskan dendam adiknya. 一定会出事的。 Berpindah di hutan, terlihat para pengawal dari ibu Lin Xiao yang bernama Xu Yiran ternyata telah mendapatkan informasi bahwa anaknya saat ini sudah tersadar setelah meminum ramuan dari Master Yuan Shihai. Mendengar hal tersebut, Xu Yiran pun sangat kaget dengan tindakan Yuan Shihai untuk membantu keluarga Lin. Mengingat ia sangat berambisi untuk mendapatkan kekuatan di kekaisaran. Ia juga memprediksi bahwa saat ini mansion Markus Xingfang sedang menjadi target incaran. Karena itu, Xu Yiran meminta para pengawalnya untuk berhati-hati dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Dan yang ia pikirkan rupanya benar, karena ternyata mereka saat itu sedang diawasi oleh beberapa orang yang ingin membunuh Xu Yiran. Sins berpindah pada pemimpin pavilion Qiankun yang bernama Su Qian, rupanya selama ini juga mengawasi Lin Xiao. Setelah mengetahui perkembangan kekuatannya, Su Qian pun menyadari kalau selama ini ia terlalu meremehkan Lin Xiao. Kembali pada Lin Xiao yang terus berlari akibat tidak sanggup untuk menghadapi serangan dari kakak Yong-an. Karena itu, Lin Xiao lalu berusaha untuk mengancam dengan berkata akan menghabisi Xian jika ia terus mengejarnya. 王爷不再找我麻烦。你 Mendengar hal tersebut, Xian pun bermaksud untuk menggoda kakak Yong-ar agar Lin Xiao bisa pergi dari sana. Dan saat ada kesempatan, Lin Xiao dan teman-temannya pun akhirnya berhasil meloloskan diri. 吓死奴家了！ 不怕，本王这不是来了。别装了，快起来！ Di lain sisi, Ying-er yang telah sampai di aula Zuxian ternyata dilarang masuk oleh BB King. Karenanya, Ying-er pun berkata bahwa ia sedang mencari tuan mudanya. Tak berselang lama, Su Qian muncul dan bermaksud untuk mengajak Ying-er pergi bersamanya. Beruntung Li Xiao segera datang untuk menemui mereka. 我走一趟不就知道了啊！ 滚开！ Di sana, Lin Xiao juga sangat marah setelah mengetahui kalau Xian adalah anak buah dari Su Qian. Alhasil teman-temannya pun berusaha untuk meredam kemarahan Lin Xiao mengingat Su Qian adalah pemimpin dari pavilion Qiankun. Saat akan pergi, Su Qian pun berkata bahwa mereka akan segera bertemu kembali. Dalam perjalanan tersebut, kedua temannya sangat kagum karena Lin Xiao berani untuk mencari masalah dengan pemimpin dari pavilion Qianku yang merupakan salah satu pavilion terkuat di kekaisaran. Sesampainya di rumah Lin Xiao, mereka pun segera menyantap makanan yang dibuat oleh Ying-er. Tak lama kemudian, Lin Xiao pun datang untuk menyampaikan kalau di pavilion Qiankun akan diadakan acara pelelangan. Mendengar hal tersebut, Lin Xiao pun berencana untuk ikut berpartisipasi. Karena itu, ia pun pergi ke tempat penyulingan Liu Xi untuk membuat pil. Sedangkan di Guild Alchemist, terlihat Li Shun yang sedang membeli bahan untuk membuat obat. Sesaat setelah itu, seorang Master Alchemist bernama Master Jiang Hong bermaksud ingin membantunya.
Namun ternyata ia mencoba untuk mengadu domba Li Shun yang telah diajar oleh Li Shu beberapa hari yang lalu. Karena itu, ia pun menyuruhnya untuk menuntut perbuatan Lin Shu tersebut. Dan untuk mengalahkan suara dari Mansion Markus Sifang, Ji Hong menyarankan untuk membuat petisi dengan mengumpulkan 300 tanda tangan para cendekiawan Akademi Xia. 见光的手段。材料。 Berpindah pada Lin Shu yang sudah berada di ruang penyulingan milik Lu Xi. Tak sampai di situ, ternyata Lu Xi juga telah menyiapkan bahan-bahan terbaik yang ia butuhkan. Di sana Lin Shu lalu menjelaskan metode penyulingannya yang sangat berbeda dengan metode penyulingan yang Lu Xi pelajari. Ketika Lin Shu menyuruhnya meninggalkan proses penyulingan, Lu Xi pun menolak dan memohon agar Lin Shu membiarkannya melihat proses penyulingan tersebut. 你这是干什么呀？来，起来，客气什么呀？ Singkat aja, ketika Lin Shu memulai penyulingannya, ia sangat terkejut karena tungku yang digunakan menyerap kekuatan spiritualnya dengan sangat cepat, hingga membuatnya terpental. Kemudian Lu Xi pun menjelaskan bahwa tungku penyulingan itu memiliki array 7 api misterius, di mana api merah adalah yang terlemah, sedangkan api ungu yang baru saja Lin Shu gunakan adalah yang terkuat. Alhasil Lin Shu pun akhirnya memulai penyulingannya dan berhasil membuat pil awan dewa yang merupakan pil tingkat atas. 改天换地，逆转乾坤又如何？ Beralih ke Mansion Markus Ginsu, terlihat Jiang Yu sedang melaporkan rencana untuk mengalahkan Lin Shu kepada ayahnya. Sesaat setelah itu, keponakan Markus Ginsu pun muncul dan menghina Jiang Yu yang dianggapnya tidak memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Di sini rupanya Markus Ginsu ingin meminta bantuan kepada keponakannya yang merupakan pemimpin tentara pertahanan kota untuk menyingkirkan keberadaan Mansion Markus Sifang. 那是自然。 Kembali pada Lin Shu yang ternyata meminta Lu Xi untuk mengirimkan semua pil tersebut menggunakan identitasnya. Tak berselang lama, guru Lu Xi yang bernama Kakek Qi pun muncul dan sangat senang dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh Lu Xi setelah ia berhasil menyingkirkan racun di dalam tubuhnya. Kemudian Lin Shu pun bertanya mengenai kekuatan pavilion Qianku kepada kakek tersebut. 乾坤阁到底是什么来历？ Alhasil, ia pun menjelaskan kalau pavilion Qianku merupakan pendatang baru di Kekaisaran Xia dan sumber penghasilan mereka berasal dari gudang cahaya dan gudang rahasia, di mana gudang cahaya adalah tempat menjual semua barang yang menghasilkan uang. Setelah itu, Lin Shu juga bertanya mengenai cara agar ia bisa memberikan perintah kepada sekte pedang Qingyun. Namun kakek Qi berkata bahwa sekte tersebut tidak bisa diperintah begitu saja. Hanya orang-orang yang memiliki token dari sekte pedang Qingyun lah yang dapat melakukan hal tersebut. Dan menurut sepengetahuannya, ayah Lin Shu juga memiliki salinan dari token itu. 你爹最近如何了？ 糟了，先走一步。 Akibat kelalaiannya, Lin Shu pun akhirnya menerima hukuman dari ayahnya itu. Di sana, terlihat Lin Shu sedang membaca sebuah buku warisan keluarganya yang berisi jurus naga hijau. 这哪里是小青龙啊，分明就是一条青芨，可惜没有见过真龙，招式欠缺。 Tapi ia menyadari bahwa jurus tersebut yang kakek buyutnya dapatkan bukan berasal dari naga yang sebenarnya. Karena itu, Lin Shu lalu memanggil naga Zulong untuk belajar beberapa gerakan darinya. Akan tetapi, sepertinya naga itu masih belum akrab dengan Lin Shu. Singkat cerita, setelah mempelajari gerakan naga Zulong, Lin Shu pun akhirnya dapat menyempurnakan jurusnya. 青龙摆尾，四式出水系珠，裂天降世。 Sesaat kemudian, Lin Yi pun datang dan bertarung untuk melatih kekuatan Lin Shu. 一个虚影就吓成真。 Di sana ia pun bertanya mengenai kekuatan dari ayahnya tersebut.
Akan tetapi, Lin Yin menyuruhnya untuk tidak berpikir sempit dan memerintahkannya untuk terus berlatih, mengingat masih ada pendekar yang lebih kuat darinya di dunia ini. 自斗胆，想借您的青云剑宗调令仪。师子，大师不好了！ Namun tanpa diduga, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan para petugas biru penegak hukum yang telah mendapatkan petisi dari para cendekiawan akademi untuk menangkap Lin Shu. Akibat ia mau tidak mau, ia pun harus menuruti perintah tersebut. Sebelum kepergiannya, Lin Yin pun menyerahkan token yang diminta oleh Lin Shu. 请你们保全笑儿。 Sedangkan Lin Shu ternyata bermaksud memancing kemarahan dari para petugas biru penegak hukum agar terjadi sebuah keributan. Tak lama setelahnya, Ying akhirnya melihat seorang pria yang ia curigai. Di part sebelumnya, kita telah melihat Lin Shu yang sedang bertarung dengan para petugas dari aula hukum. Rupanya hal tersebut ia lakukan hanya untuk memancing kemunculan dari dalang di balik penangkapannya. Tak berselang lama, sampailah mereka di pengadilan kerajaan. Di sana terlihat seorang hakim bernama Situboye yang akan memimpin jalannya sidang. Kemudian Lin Shu pun menunjukkan sebuah gulungan petisi surga berisi 108 kasus tuntutan kepada Lin Shu dengan aura kebenaran yang sangat menakjubkan. Akan tetapi, Lin Shu berkata kalau ia tidak percaya dengan tuntutan yang menjerat dirinya. Untuk itu, ia pun meminta Lin Shu untuk membacakan satu persatu tuntutan tersebut. Karena semua penduduk ingin mendengar apa isi dari gulungan itu, akhirnya Hakim Situboye menyuruh Lin Shu untuk membacakannya di depan semua orang. Di tengah-tengah sidang, Lin Shu kembali melihat kemunculan dari pendekar pedang. Di saat yang bersamaan, rupanya laki-laki yang diikuti oleh Ying pergi menemui Jiang Yu. Dan diketahui kalau laki-laki itu ternyata bernama He Lin Feng. Di sana ia pun menyampaikan kejadian yang saat ini sedang menimpa Lin Shu. Ia juga memberitahu Jian Yu kalau saat ini pemimpin Markus Sifang sedang pergi ke istana untuk meminta bantuan kepada kaisar. Alhasil Jiang Yu pun memiliki ide untuk memberitahukan masalah ini kepada ayahnya agar ia bisa mendapatkan gelar menjadi anak sulung. Sebelum pergi, He Lingfeng lalu meminta obat kelas atas yang telah Jiang Yu janjikan. Tanpa diduga, ia malah melemparkan obat itu ke tanah dan menyuruh He Lingfeng untuk membersihkan kakinya. Tak berselang lama, salah satu pelayannya yang bernama Ming Qiu pun datang. He Lingfeng lalu memintanya untuk membakar semua benda yang ada di tempat itu, termasuk pil yang diberikan oleh Jiang Yu. Tak lama kemudian, seorang wanita pun muncul sembari menanyakan mengapa He Lingfeng mau direndahkan oleh Jiang Yu. Rupanya ia melakukan semua itu agar perlahan-lahan ia bisa memanfaatkan Markus King Shui. Karena penutup kepala yang ia gunakan tertiup angin, akhirnya diketahui kalau wanita itu adalah Nalan Tingshu. Sebelum pergi, ia pun mengingatkan He Lingfeng dengan perjanjian mereka untuk menyingkirkan Lin Shu. 不要忘了你我的合作，一定会先替我除了林霄。 Di saat yang bersamaan, ternyata He Lingfeng juga memiliki rencana untuk membuat Nalan Tingshu jatuh cinta kepadanya. Kembali ke aula hukum. Akhirnya Lin Shu pun telah selesai membacakan semua tuntutan tersebut. Namun Lin Shu ternyata menyangkal tuduhan yang diberikan kepadanya. Sesaat setelah itu, guru Lin Shu yang bernama Jiang Dichen pun muncul dan ingin memberikan pembelaan untuknya. Di sana, Situboye lalu menyuruh Jiang Dichen untuk tidak ikut campur dalam masalah pengadilan. 话当真？自然是真的。若是你审的结果我不喜欢， Di saat yang bersamaan, Situboye lalu memberitahunya kalau semua tuduhan yang diberikan kepada Lin Shu telah dimaafkan kecuali penghinaan kepada sang putri dan kasus pelecehan yang dilakukan oleh Lin Shu. Kemudian Situboye pun memanggil seorang wanita bernama Li Xiang yang menjadi korban yang telah dilecehkan oleh Lin Shu. Lantaran merasa tidak mengenalnya, Lin Shu akhirnya kembali menyangkal tuduhan tersebut. Namun Zhou Shiqiu tiba-tiba memperkuat kesaksiannya dengan mengatakan kalau Lin Shu sering pergi ke aula Zhou Xian untuk bersenang-senang. Alhasil, Lin Shu pun balik bertanya kepada para cendekiawan kerajaan yang juga sering terlihat berada di tempat itu.
Tak berselang lama, Jiang Yu rupanya juga datang ke sana dengan berkata kalau ia ingin mengawasi sidang sebagai perwakilan dari Marcus King Shui. Sedangkan di istana kerajaan Shu, terlihat Pangeran Shu Shezi yang sedang berlatih pedang. Setelah ia selesai dari latihannya tersebut, seorang pelayan yang berasal dari Marcus King Shui terus berusaha untuk mengikutinya. Namun Shu Shezi menolak dan memerintahkan pelayan itu untuk membiarkannya sendiri. Tak lama kemudian, salah satu tangan kanannya yang kita sebut saja bernama Yanto melaporkan kalau Lin Xiu saat ini sedang dalam masalah besar. Sontak ia pun sangat cemas dan ingin segera pergi ke aula hukum. Akan tetapi, Yanto berkata kalau mereka saat ini tidak bisa meninggalkan istana dengan mudah, dikarenakan Marcus Kishu dan para penjaga kota yang dipimpin oleh Si Tuyu telah bekerja sama untuk memblokade tempat itu. Meski begitu, Shu Shezi tetap bertekad untuk bisa menyelamatkan Lin Xiu, karenanya ia pun memerintahkan Yanto mengerahkan pasukan rahasia untuk mengalihkan perhatian Marcus King Shu dan penjaga kota. Kembali ke aula hukum, rupanya Jiang Yu terus memaksa Hakim Situboye dengan menggunakan nama ayahnya untuk memberikan hukuman kepada Lin Xiu. Sesaat setelahnya, Qi Kengfeng pun datang ke tempat itu. Di saat yang bersamaan, Jiang Yu ternyata tidak menghargai kedatangannya lantaran menganggap kedudukan dari Marcus King Shu lebih tinggi dari Gold Refiner. Rupanya, kedatangan dari Qi Kengfeng adalah untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan kupu-kupu hati. Di mana kupu-kupu ini adalah warisan dari zaman kuno yang digunakan untuk membuktikan sebuah hubungan dari kedua orang. Namun, tiba-tiba Jiang Yu menyerang kupu-kupu tersebut dan menekan Situboye untuk segera memberikan hukumannya. Di sisi lain, Ying Er yang sedang dalam perjalanan ke tempat Lin Xiu secara kebetulan bertemu dengan seorang anak kecil yang hampir terjatuh dari atap rumah. Setelah berhasil menyelamatkannya, akhirnya diketahui kalau anak kecil tersebut adalah seorang penjahat bernama Ming Ye yang merupakan anggota dari Pavilion Qiankun. Di sana, kedua orang itu membicarakan tentang Ying Er yang memiliki kekuatan ilahi di dalam dirinya. Meski sempat melakukan perlawanan, Ying Er tetap tertangkap lantaran ia tidak bisa bertarung. Kembali ke aula hukum, akhirnya Shu Shezi pun sampai di tempat itu. Sontak semua orang termasuk Jian Yu pun tunduk dan tidak ada yang berani kepadanya. Sedangkan Situboye akhirnya mengakui kalau ia telah berkhianat dan bersekongkol untuk menjatuhkan Lin Xiu. Karenanya, Situboye pun mengungkapkan kalau ia telah menemukan bukti bahwa Li Xiu telah memberikan tuduhan palsu kepada Lin Xiu. Mendengar hal tersebut, Jiang Yu yang tidak terima akhirnya berdebat dengan Qi Kengfeng yang berada di pihak Lin Xiu. Karena terlalu banyak berbicara, Yanto pun akhirnya memberikan gamparan kepadanya. Atas perintah dari pangeran, Situboye lalu mengeluarkan Jiang Yu dari aula hukum. Setelah pengadilan untuknya selesai, Lin Xiu pun berbalik menuntut 300 cendekiawan kerajaan atas 3 kasus. Lin Xiu juga membuat semua orang terkejut lantaran tubuhnya mengeluarkan aura kebenaran yang luar biasa. Karena Pangeran Shu Shezi ada di tempat itu, Lin Xiu pun memintanya untuk secara langsung memimpin persidangan. Akhirnya terungkap kalau Li Xiang rupanya adalah saudara Li Sun yang telah diperintahkan untuk memfitnah Lin Xiu. Hal tersebut dikarenakan Li Xun memiliki kebencian kepada Li Xiang lantaran ibunya adalah istri gelap dari sang ayah. Alhasil, Shu Shezi pun menetapkan hukuman kepada Li Sun dan Zhou Shiko dengan mencopot gelar cendekiawan mereka dan diganti menjadi seorang budak yang akan dikirim ke perbatasan. Sedangkan untuk 300 cendekiawan yang lain, ia memerintahkan Situboye untuk mengeluarkan mereka dari akademi. Sins berpindah kepada Su Yuran dan para pengawalnya yang tiba-tiba menerima serangan dari kelompok penjahat. Karena itu, ia pun meminta para pengawalnya untuk meninggalkan kereta kuda. Tak berselang lama, Su Yuran ternyata berbalik menyerang kelompok penjahat tersebut. Dengan kekuatan yang ia miliki, akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertarungan.
Namun karena menggunakan Yuan sejati secara paksa, akhirnya ia pun kehilangan banyak tenaga. Rupanya para pengawalnya juga telah tewas dan hanya tersisa satu orang saja. 其他人呢？ 知遇之恩，自当以命相报。自家的狗还是一如既往的。原来是故人来访。既然夫人记得我，我也不用废话。 Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya bertarung. Akibat perbedaan kekuatan yang cukup jauh, Suiran lagi-lagi memaksakan dirinya untuk menggunakan energi Yuan sejati. Akan tetapi ternyata pria bertopeng masih selamat dan kembali memberikan serangannya. 会把自己耗死的。小姐就在那儿。 Di saat yang bersamaan, tiba-tiba dada Lin Xiu menjadi sangat sakit. Di sana, Lin Xiu lalu bercerita kalau ia telah berbohong mengenai tuduhan yang diberikan kepada Li Xun. Ia kemudian menunjukkan cara untuk merubah energinya menjadi seperti aura kebenaran. 自身气血通过模仿伪造出来的。 Tak berselang lama, pelayan Markus Sifang pun datang untuk melaporkan kalau Nyonya Suiran sedang terluka parah. Sedangkan keberadaan dari Ying ternyata sampai saat ini belum diketahui. Ia juga mengatakan kalau pasukan penjaga toko dan Markus Kishu telah memblokir semua jalan keluar dari Markus Sifang. Sontak Lin Xiu pun sangat marah dan ingin bertarung dengan Markus Kishu dan para penjaga kota. Untuk itu, Shoushezi lalu menyuruhnya untuk tenang. Karena Lin Xiu terus berbicara, Shoushezi pun akhirnya memberikan sebuah pukulan kepadanya. Kemudian, ia pun memerintahkan Yanto memimpin pasukan pergi ke Markus Sifang untuk mengalihkan perhatian dari pasukan Markus Kingshu dan penjaga kota. Karena itu, Lin Xiu juga menitipkan pil untuk diberikan kepada ibunya. Lin Xiu rupanya memiliki rencana untuk membawa ibunya ke Array 7 api mistik yang berada di Guild Refiner. Namun ia tidak bisa melibatkan Shoushezi dalam masalah ini, dikarenakan tubuhnya yang lemah. 没事，处理好了。你打算该怎么做？ Berlanjut pada Lin Xiu yang sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba diserang oleh pendekar pedang. Pendekar pedang rupanya mengagumi kemampuan Lin Xiu yang dalam waktu singkat telah meningkat. 看我现在的功力。一般一般，你也没使出全力。 Lin Xiu lalu memberikan token yang ia dapat dari sang ayah kepada pendekar pedang, sembari berkata kalau ia akan memberikan token itu kepada pendekar pedang agar ia bisa hidup tanpa mendapatkan perintah lagi, asalkan pendekar pedang mau membantunya untuk menyelamatkan sang ibu. Ternyata pendekar pedang itu malah mengatakan kalau ia tetap akan membunuh Lin Xiu, dengan begitu token tersebut juga akan menjadi miliknya. Alhasil, ia pun kembali memberikan serangan kepada Lin Xiu. 我林笑做事从不后悔。可惜了。 Ternyata pendekar pedang malah menyelamatkannya dari para penjaga kota. Rupanya ia melakukan semua itu hanya untuk mengecek tuannya yang baru. Ia ternyata bernama Jianchu. Dan saat ini, ia akhirnya menyatakan kesetiaannya kepada Lin Xiu. Karena Jianchu kembali menyerahkan token itu kepadanya, Lin Xiu pun akhirnya menghancurkan token tersebut. 不好，爹可能出事了。 Sesampainya di kediaman Markus Sifang, Lin Xiu lalu menyuruh Yanto untuk segera membawa ibunya ke Guild Refiner. Sedangkan dirinya akan berusaha untuk menahan para penjaga kota dan juga pasukan Markus Kingshui. Di part sebelumnya, diketahui kalau Lin Xiu telah menyuruh ayahnya untuk membawa sang ibu pergi ke Guild Refiner. Sedangkan dirinya dan Jianchu rupanya sedang berjuang untuk melawan para pasukan penjaga kota. Karena jumlah musuh yang terus bertambah, mereka berdua pun memutuskan untuk melarikan diri. Di saat yang sama, Lin Xiu lalu menyuruh Jianchu untuk berpencar. Alhasil Lin Xiu pun akhirnya berhenti untuk melawan pasukan yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Fuku. Akan tetapi, ternyata pasukan tersebut tidak memperdulikan Jianchu dan memilih untuk menangkap Lin Xiu. Karena itu, ia pun akhirnya menggunakan metode terlarang naga biru untuk melawan mereka. Namun ternyata Fuku masih bisa mengalahkannya. Tak berselang lama, Lin Xiu tiba-tiba bermimpi melihat sebuah buku yang mengajarkan cara untuk mengaktifkan array teleportasi. Akibatnya, Fuku yang tetap berusaha untuk menangkap Lin Xiu akhirnya ikut terbawa bersamanya. 还来？就一起走吧。 Singkat cerita,
Mereka berdua pun telah sampai di Gold Refiner. 帮我看好他。 Di sana, Lin Xiu lalu meminta 2 yuan murni dan 1 batu mithril bintang kepada Qi Qingfeng. 刘袭留下来帮你，我和你父亲先离开了。我不会让娘离开我的。 Dengan menggunakan api ungu, Lin Xiu pun berjuang membuat artefak jarum untuk memperbaiki meridian yang ada di dalam tubuh ibunya. Singkat saja, sang ibu pun akhirnya tersadar. Akan tetapi, tiba-tiba Lin Xiu pingsan karena ia kehilangan banyak energi. 小儿， 这就去告诉父亲。世子， Sedangkan Ying-er yang sedang dikurung ternyata menangis dan terus memanggil nama Lin Xiu. Di saat yang bersamaan, Lin Xiu ternyata bermimpi berada di sebuah jalan berkabut. Ia juga merasakan aura dari Kaisar Baitian di tempat itu. Hingga pada akhirnya, Lin Xiu menyadari kalau saat ini ia telah berada di lautan kesadarannya. Tak lama kemudian, Kaisar Baitian pun muncul dan berkata kalau ia tidak percaya naga Zulong memilih orang lemah seperti Lin Xiu. Karena itu, Kaisar Baitian akhirnya menggunakan guntur langit untuk meredam jiwanya. 头好疼！我的深海哪来的山峰啊？七宝轮盘。 Rupanya Kaisar Baitian telah mewariskan semua artefak yang ia miliki kepada Lin Xiu. Namun ia berpesan dan menyuruh Lin Xiu berhati-hati dengan bencana yang akan datang. 奇才的命说，这一切高阶传送阵法，并浴火之术。 Saat sudah tersadar, terlihat Lin Xiu sangat senang dengan apa yang telah ia dapatkan. Tak lama setelah itu, seorang pelayan Markus Sifang pun datang dan ingin melaporkan kalau Su Yiran sudah tersadar. Di saat yang hampir sama, Lin Xiu baru ingat kalau keberadaan Ying-er sampai saat ini belum diketahui. Karenanya, mereka pun pergi ke sebuah tempat di mana menurut para penduduk telah terjadi pertarungan di sana. Namun ia merasakan kalau ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Untuk itu, Lin Xiu pun mengajak Jin Zhou untuk bertarung agar mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 哎呦！不打了，不打了。 Di sela-sela pertarungan itu, Lin Xiu akhirnya menemukan jejak kaki seorang anak kecil. Alhasil, ia pun kembali meminta Jin Zhou untuk berjongkok dan melanjutkan pertarungan. Karena itu, Jian Zhou akhirnya mengatakan kalau ia mengetahui bahwa Ying-er telah diculik oleh Pavilion Qiankun. Sins berpindah pada Lin Yin dan Su Yiran yang sedang bersantai. Di sana juga terlihat tim gengsi dari keluarga Su yang telah diperintahkan untuk menjaga Su Yiran. Akan tetapi, Su Yiran ternyata sangat marah dengan keberadaan mereka, mengingat ia sendiri telah mengkhianati keluarga Su. Mendengar hal tersebut, Shi Ju pun mengatakan kalau Su Yiran dapat membunuh semua anggota tim gengsi jika ia tidak menginginkan keberadaan mereka. Karena itu, Lin Yin pun mencoba menenangkan keadaan dan mempersilahkan tim tersebut untuk tetap tinggal di Markus Sifang. Berlanjut pada Lin Xiu dan Jiu Zhou yang sedang berusaha menyelinap ke Pavilion Qiankun. Di tengah jalan, Jian Zhou mengatakan kalau penyebab ia tidak memberitahu Lin Xiu dari awal tentang masalah ini lantaran ia tidak mau terjadi permusuhan antara Sekte Pedang King Yuan dan Pavilion Qiankun. Namun akhirnya ia mau mengatakannya lantaran ia malu kalau ia harus bertarung sambil berjongkok. Singkat cerita, mereka akhirnya telah sampai di tempat tujuan. Di sana ia melihat 2 orang yang sedang membicarakan mengenai pil Dewa Awan yang ingin dilelang Lucy. Ternyata mereka berniat untuk menyebarkan berita kalau pembuat dari pil tersebut telah meninggal, agar Pavilion Qiankun mendapatkan untung yang lebih banyak lagi. Tiba-tiba Lin Xiu bersin yang membuat keberadaan mereka akhirnya diketahui. 谁在那儿？来人！快追！你先走。那你怎么办？ Karena itu, Jian Zhou menyuruh Lin Xiu untuk pergi dan segera menemukan keberadaan Ying-er. Sedangkan dirinya akan berusaha untuk melawan para penjaga tersebut. Sebelum pergi, Lin Xiu mengatakan kalau kotak pedang Jian Zhou memiliki jiwa spiritual yang akan membantunya saat ia dalam bahaya. Di lain sisi, terlihat Su Qian rupanya pergi ke tempat Ying-er untuk memberikan makanan. Ia kemudian bertanya mengapa Lin Xiu tidak datang untuk menyelamatkannya. Sontak Ying-er pun berkata kalau ia tidak mau membahayakan nyawa tuan mudanya. Karena itu, ia pun bertekad untuk berusaha pergi dari tempat tersebut tanpa bantuan dari siapapun. Tak
Tak berselang lama, Suqian yang melihat formasi pertahanan telah aktif, akhirnya mengetahui kalau Lin Xiu telah pergi ke tempat itu. Berpindah pada Lin Xiu yang rupanya telah berhasil keluar dan melihat tumpukan uang yang sangat banyak, akan tetapi tiba-tiba ada beberapa penjaga yang berhasil menemukan keberadaannya. Setelah berhasil mengalahkan mereka, ia pun pergi mencari keberadaan dari gudang rahasia yang dikatakan Jianzhou. Akhirnya Lin Xiu pun berhasil menemukan tempat tersebut. Saat berjalan di dalam gudang itu, Lin Xiu kembali mengingat perkataan Jianzhou yang menyuruhnya untuk segera membawa Ying Er pergi dan tidak mencari masalah dengan Suqian. Di lain tempat, terlihat Jianzhou yang sedang bertarung akhirnya bertemu dengan Mingye. Sedangkan Lin Xiu yang berhasil menemukan keberadaan Ying Er dengan segera membuat sebuah kunci untuk membuka gembok penjara tersebut. Tak disangka, ia malah terkena jebakan yang dibuat oleh Suqian. Ketika bangun, Lin Xiu ternyata diikat menggantung oleh para anak buah Suqian. Akibatnya, Lin Xiu pun berkata ingin meminta maaf atas penghinaan yang ia lakukan kepada Suqian beberapa hari yang lalu. Namun saat Lin Xiu dibebaskan, ia tiba-tiba malah menyerang Suqian. 还轮不到你！ 过去吧，可恶！ Sesampainya di sana, Lin Xiu lalu menyuruh Ying Er mencari batu tajam untuk membuka ikatannya. Sedangkan Jianzhou terlihat sangat kewalahan untuk menghindari serangan Mingye. Sesaat kemudian, Lin Xiu yang telah berhasil selamat pun muncul sembari mengacungkan sebuah pisau ke leher Suqian. Di sini, ia pun akhirnya mengetahui kalau penyebab Pavilion Qiankun menculik Ying Er adalah karena Ying Er memiliki tubuh roh suci. Suqian lalu mengeluarkan roh bela diri kura-kura mistiknya untuk melawan Lin Xiu. Tak lama setelah itu, Ying Er juga muncul dan ikut membantunya. Ying Er, 出来！ Di sisi lain, Suqian rupanya menyadari kalau saat ini Ying Er telah mencapai ranah Yuan sejati. Sedangkan Lin Xiu yang mengetahui kalau Suqian mengendalikan monsternya menggunakan sebuah cincin dengan segera berusaha untuk mengambilnya. Kemudian ia pun mengajak Ying Er untuk segera pergi membantu Jianzhou. 先去帮见仇。 Di saat yang bersamaan, Jianzhou rupanya sedang dalam bahaya. Karena itu, ia pun mengingat pesan Lin Xiu yang mengatakan kalau kotak pedangnya memiliki jiwa. Alhasil dengan bantuan dari pedang-pedangnya, Jianzhou pun akhirnya berhasil selamat. Namun, ternyata Mingye memanggil para anak buahnya yang ia perintahkan untuk melawan Jianzhou. Beruntung Lin Xiu dan Ying Er segera datang untuk membantunya. 有一个算一个，都把我林小记牢了。 Singkat aja, saat Lin Xiu berusaha untuk mengaktifkan array teleportasi, sialnya ia terluka akibat pisau yang dilemparkan Mingye. Sesampainya di luar, mereka tiba-tiba didatangi oleh Si Liu yang mereka kira adalah musuh. Untungnya Lin Xiu dengan cepat berhasil menghentikannya. 住手！ 放心，公子，公子受伤了。 Sesaat kemudian, Lin Xiu akhirnya tersadar dan sudah berada di tempat tinggalnya. Di sana, Lin Yin dan Su Yiran lalu bertanya mengenai kekuatan yang tiba-tiba dimiliki Lin Xiu. Karena itu, ia pun menceritakan semua yang telah terjadi kepadanya. Akan tetapi, rupanya Lin Yin dan Su Yiran tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Alhasil Lin Xiu hanya berbohong kalau ia memiliki seorang guru yang tidak mau identitasnya diketahui oleh orang lain. Tak berselang lama, Ying Er tiba-tiba muncul sembari berkata kalau ia telah memukuli orang hingga tewas. 要把人打死了，怎么办啊，少爷？别胡闹了，看把银儿急的。哎，少爷，等等我！ Sesampainya di gudang, tiba-tiba ia diserang oleh Fuqi yang merupakan orang yang dimaksud Ying Er. Dan dengan menggunakan rotan ungu, Lin Xiu hanya berhasil mengalahkannya. Setelahnya, Lin Xiu juga bertanya mengenai penyelidikan yang dilakukan Ying Er.
di mana Ying Er berkata kalau ia telah melihat He Lingfeng bertemu dengan Jian Yu. Namun setelah itu, ia juga mengetahui kalau He Lingfeng telah bersekongkol dengan orang lain. Tapi Ying Er sayangnya tidak melihat wajah dari orang itu. Di saat yang bersamaan, ternyata Fuku diam-diam telah pergi dari sana. Rupanya Lin Xiu sengaja membiarkannya agar Fuku memberitahu masalah ini kepada pemimpin Markus Qingshu. Kemudian ia pun pergi ke Guild Refiner untuk menyempurnakan rotan ungunya menjadi sebuah senjata. Akhirnya, rotan tersebut pun berubah menjadi sebuah tombak yang sangat indah. Xiaoye, 这是什么？ 软藤枪。 Liu Xi ternyata juga telah membuat sebuah array penyimpanan yang dibuat khusus untuk Lin Xiu. Karena itu, Lin Xiu pun menggantinya dengan sebuah kitab teknik penyulingan kekaisaran. Di saat yang sama, Lin Xiu juga memintanya untuk membuatkan 30 pil bulu. Sins berpindah pada pemimpin Markus Qingshu yang akhirnya bertemu dengan Kufu. Di sana ia pun dengan segera menyampaikan informasi kalau He Lingfeng adalah seorang pengkhianat kepada pemimpinnya tersebut. Karena itu, pemimpin Markus Qingshu akhirnya memaafkan kesalahan yang telah ia perbuat. Kembali pada Ying Er yang menemui Lin Xiu sembari membawa tumpukan buku yang ia ambil dari aula bela diri. Setelah itu, Lin Xiu pun bertanya mengenai ranah Yuan sejati yang ada di tubuh Ying Er. Jian Yu pun menjelaskan bahwasannya ada 4 ranah dasar dalam ilmu bela diri, di mana ranah Yuan sejati adalah ranah tertinggi dari keempat ranah tersebut. Dan praktisi yang telah mencapai ranah itu juga memiliki kekuatan untuk menggunakan esensi jiwanya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Lin Xiu pun mengajak Ying Er bertarung untuk menguji kekuatan esensi jiwanya. Namun ternyata Ying Er tidak menggunakan kekuatan itu lantaran takut kalau ia akan melukai tuan mudanya. Alhasil, Lin Xiu pun menyuruh Ying Er untuk mencari metode yang cocok dengannya agar ia bisa segera meningkatkan kultivasi dan kekuatan esensi jiwa yang ada di dalam tubuhnya. Sedangkan Lin Xiu akan pergi ke aula bela diri. Di tengah jalan, ia pun bertanya kepada Jian Chu apakah Ying Er adalah keturunan dari dewa kuno. Akan tetapi, ternyata Jian Chu juga tidak mengetahuinya. Sins berlanjut di aula bela diri, terlihat He Lingfeng yang sedang berlatih bersama teman-temannya. Sesaat kemudian, Lin Xiu yang baru datang tiba-tiba memuji keahliannya tersebut. Ia secara mengejutkan juga mengajak He Lingfeng untuk kembali bertarung di pertarungan hidup dan mati. Tapi He Lingfeng menolak tantangan tersebut. Tak berselang lama, Putri Yong'an yang sedang bersama dengan Nalang Tingshu tiba-tiba menghina Lin Xiu. Saat ia lengah, secara mengejutkan He Lingfeng memanfaatkan kesempatan tersebut untuk balik menyerangnya. Rupanya He Lingfeng juga memiliki kekuatan pupil mata surga yang ia gunakan untuk mengendalikan pikiran Lin Xiu. Di tengah ketidaksadarannya itu, Lin Xiu kembali bertemu dengan Kaisar Betian yang ingin menunjukkan cara untuk melepaskan diri dari ilusi pupil mata surga. Alhasil saat ia berhasil melepaskan ilusi tersebut, Lin Xiu pun berbalik memberikan sebuah serangan kepada He Lingfeng. Ketika Lin Xiu kembali mengajak He Lingfeng bertarung, ternyata ia masih saja menolak tantangan itu. Akan tetapi karena Lin Xiu terus menghinanya, He Lingfeng akhirnya berkata kalau ia menerima tantangan tersebut. Di part sebelumnya, kita telah mengetahui kalau kemarin Lin Xiu telah menantang He Lingfeng untuk bertarung di pertarungan hidup dan mati. Kali ini kedua sahabat Lin Xiu rupanya sangat khawatir kalau keputusannya itu akan malah membuat Lin Xiu dalam bahaya. Ditambah lagi, jika Guru Jing mengetahui hal ini, kemungkinan ia akan menjadi sangat marah. Karenanya, Lin Xiu pun menyuruh mereka untuk tidak perlu khawatir, karena ia telah mempersiapkan rencana supaya bisa memenangkan pertarungan tersebut. Lin Xiu lalu memberikan sebuah buku pelatihan kepada Mu Feng agar ia bisa mengejar impiannya menjadi Markus bela diri seperti sang ayah. 将来的成就不会比峰峰低。 Malam hari itu, Lin Xiu pun pergi menemui Shi Liu yang terlihat sangat murung. Di sana, Shi Liu kemudian berkata bahwa ia sangat pesimis kalau Lin Xiu akan bisa memenangkan pertarungan hidup dan mati melawan He Lingfeng.
Karena itu, ia pun memintanya untuk segera membatalkan pertarungan tersebut. Akan tetapi, Lin Shu menolak untuk menuruti keinginan Xi Liu. Tak lama setelah itu, rupanya mereka juga ingin membicarakan tentang seseorang yang telah membuat Su Yiran terluka beberapa hari yang lalu. Sementara itu, Putri Yong'an ternyata sedang mengantarkan Nalan Tingshu kembali ke tempat tinggalnya. Namun tiba-tiba Nalan Shu merasakan kalau ia sangat lelah. Karena itu Putri Yong'an pun memutuskan untuk segera pergi. Tapi tak disangka rupanya Nalan Tingshu berbohong. Lantaran di dalam rumahnya sudah ada pria bermasker yang menyerang Su Yiran kemarin. Pria tersebut bernama Nalan Yan dan sepertinya mereka berdua sudah saling mengenal sejak lama. Sesaat kemudian Putri Yong'an ternyata kembali karena ingin memberikan obat untuk Nalan Tingshu. Di tempat itu, Putri Yong'an lalu bertanya mengenai pendapat Nalan Tingshu mengenai pertarungan hidup dan mati antara Lin Shu dan He Lingfeng. Sontak Nalan Tingshu pun menjadi sangat kesal, sembari berkata kalau ia sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut. Karenanya, Putri Yong'an akhirnya meninggalkan tempat itu. Di saat yang bersamaan, lantaran Nalan Yan menghina temannya, Nalan Tingshu yang marah pun akhirnya memberikan pelajaran kepada Nalan Yan. Alhasil akibat luka dari pertarungan sebelumnya, Nalan Yan menjadi tidak bisa melakukan apapun di hadapan Nalan Tingshu. Karena itu, Nalan Tingshu pun menyuruh Nalan Yan untuk segera menceritakan apa yang sebenarnya terjadi secara rinci. Scenes berlanjut pada Xi Liu yang telah menceritakan semuanya kepada Lin Shu. Di sana Xi Liu merasa sedih lantaran dirinya gagal menangkap orang yang telah melukai Su Yiran. Mendengar cerita tersebut, Lin Shu pun berpikir kalau pelakunya dari awal telah mengetahui pergerakan mereka. Dan kemungkinan kalau orang itu saat ini berada di sekitar mereka. Karena itu, ia pun berjanji akan menjaga Lin Shu beserta ibunya dan tidak akan membiarkan mereka dalam bahaya lagi. Pagi itu, saat Lin Shu sudah berada di arena hidup dan mati, Putri Yong'an ternyata menemaninya untuk memberikan pil dari ayahnya, yang mana pil itu dapat membantunya menembus aura darah akar tulang. Putri Yong'an melakukan hal tersebut rupanya karena ia telah mengetahui kalau Nalan Tingshu sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Untuk itu, Putri Yong'an pun berpesan agar Lin Shu selamat dari pertarungan ini. Tak berselang lama, He Lingfeng akhirnya muncul bersama seorang siswa peringkat 1 di daftar Longhu Fengyun yang bernama Tang Jianju. Kemudian mereka berdua pun naik ke atas arena untuk memulai pertandingan. Di sana, guru penjaga arena itu lalu berpesan kepada mereka berdua agar ini menjadi pertarungan yang terakhir kali di arena hidup dan mati. Mengingat selama ini, Lin Shu dan He Lingfeng sudah bertarung beberapa kali di tempat itu. Singkat aja, pertarungan antara keduanya pun dimulai. Dalam pertarungan itu, terlihat Lin Shu sangat kewalahan menghadapi serangan-serangan yang diberikan oleh He Lingfeng. Melihat hal tersebut, beberapa orang pun yakin kalau He Lingfeng akan memenangkan pertarungan ini. Di saat yang sama, karena merasa terdesak, Lin Shu pun terus menghindar menggunakan array teleportasi. Hingga pada akhirnya, kita pun mengetahui kalau Lin Shu rupanya telah membuat formasi bintang 5 untuk memerangkap He Lingfeng. Dalam formasi tersebut, He Lingfeng terlihat tidak bisa berbuat apapun lantaran energinya telah terhisap dalam formasi itu. Namun tak disangka, guru He Lingfeng yang bernama Xie Fei tiba-tiba menyerang Lin Shu lantaran ia tak terima kalau muridnya dilukai. Tapi beruntung, Jing Dingchen segera datang untuk melindungi Lin Shu. Di sana mereka pun berdebat lantaran Xie Fei telah melanggar aturan pertarungan hidup dan mati. 头再跟你们算账。老师，你这是何意？废物一个，死了活该。
生死台便是一决生死的。 Tak berselang lama, guru yang menjaga arena tersebut mendatangi mereka sembari membenarkan apa yang dikatakan oleh Jing Dichen. Karena tidak bisa memberikan pembelaan lagi, Xie akhirnya pergi dari sana dengan perasaan yang sangat malu. Malam harinya, Jing Dichen pun menghukum Lin Xiu dan juga kedua sahabatnya untuk memerintahkan mereka untuk berlatih hingga pagi tiba. Sesaat kemudian, ia rupanya bertemu dengan Tang Jianyu yang ingin meminta izin untuk bertemu dengan Lin Xiu. Nah, di sini Tang Jianyu ternyata ingin bertanya mengenai formasi kuno bintang 5 yang Lin Xiu gunakan di pertarungannya melawan He Linfeng. 随你。 Akan tetapi Lin Xiu malah berniat untuk bertarung dengan Tang Jianyu. Karena itu, Tang Jianyu pun kembali menjelaskan kalau ia hanya ingin mengetahui tentang formasi kuno 5 bintang dan tidak memiliki maksud jahat sedikit pun. Mendengar hal itu, Lin Xiu lalu berkata kalau ia akan mengajarkan cara mengaktifkan formasi tersebut asalkan Tang Jianyu mau menggantikannya untuk berlatih. 怎么有种不祥的预感？爹，这样不太好吧？ Singkat cerita, Lin Xiu lalu pergi menemui Liu Shan yang telah ia perintahkan untuk mengawasi Xian di aula Zuxian. Sesaat kemudian, Lin Xiu pun bergerak dan masuk ke aula tersebut. 2层，小意思。等等！ Namun karena ia salah memasuki kamar, Lin Xiu dengan segera berpura-pura kalau ia sedang mabuk berat. Alhasil orang-orang itu pun ada yang mengeluarkan Lin Xiu dari kamar mereka. 头发的，这姑娘不错。别过来！ Dan setelah ia bertemu dengan Xian, Lin Xiu lalu mengajaknya untuk membicarakan sesuatu. Sesampainya mereka di kamar, Lin Xiu ternyata menyadari kalau Xian saat ini telah berada di ranah aura sejati. 你没完没了的是不是？狮子爷想什么呢？没什么。 Tak berselang lama, seorang pelayan pun muncul sembari membawakan makanan untuk Lin Xiu. Di sana, Lin Xiu pun mengatakan perkiraannya tentang rencana pavilion Linyang yang ingin memanfaatkan peperangan yang akan terjadi antara dinasti Qin dan dinasti Yuan. Lin Xiu pun kembali mengutarakan niatnya untuk mengajak Xian bergabung dengannya. Akan tetapi, Xian ternyata menolak lantaran ia tidak mau mengkhianati pavilion Linyang dan untuk membahas kebaikan Lin Xiu, Xian pun memberikan sebuah benda yang ia dapatkan dari negara Tinxiang. Xian juga mengatakan kalau saat ini kota Xuanjing telah dipenuhi oleh para pemuda berbakat dari seluruh dunia yang menurutnya hal tersebut dapat membuat keadaan kota menjadi berubah. Karena itu, Lin Xiu pun bertanya pada Xian mengenai apa yang akan dilakukan oleh dinasti Xia. Namun Xian rupanya mengatakan kalau ia tidak mengetahuinya dan hanya menyuruh Lin Xiu untuk berhati-hati. Sins berpindah pada Nalan Tianqiu yang terlihat pergi ke tempat He Linfeng untuk memberikannya sebuah pil. Di sana, He Linfeng pun berkata kalau saat ini ia sudah menjadi orang yang tidak berguna lagi bagi Nalan Tianqiu. Di saat yang bersamaan, He Linfeng juga mengatakan kalau Nalan Tianqiu membutuhkannya hanya karena ia ingin memanfaatkannya untuk membunuh Lin Xiu. 你不明白吗？你和我比，这是多好听啊！如果和我一样是个物件罢了。大不了再来一次。 Tak berselang lama, mereka pun mendengar suara dari arah luar, di mana ternyata Putri Yong Angla yang berada di tempat tersebut. Sesaat kemudian, Nalan Tianqiu pun muncul untuk menolongnya. 退下！ Untuk itu, Putri Yong'an lalu mencoba bertanya kepada Nalan Tianqiu mengapa ia sampai ingin melakukan semua ini. Akan tetapi, Nalan Tianqiu hanya berkata kalau ia iri kepada kehidupan para bangsawan yang selalu dimanjakan oleh ayah mereka. Mendengar hal tersebut, Putri Yong'an pun sangat kecewa dan akhirnya pergi meninggalkan Nalan Tianqiu. Sementara itu, Lin Xiu rupanya tengah bertemu dengan Kaisar Betian yang ingin mencari buku yang bisa membuatnya pulih dalam waktu singkat. Karenanya, Kaisar Betian lalu memberikan sebuah buku yang Lin Xiu minta.
Dan dengan buku tersebut, Lin Xiu akhirnya dapat memulihkan kekuatan tubuhnya. Di sana, Kaisar Beitian juga memberitahunya mengapa kultivator lebih sulit untuk membuat kemajuan. Itu terjadi lantaran jalan kultivasi adalah jalan untuk melawan dan bertarung dengan langit. Karena itu, untuk membuat terobosan, Lin Xiu harus menantang seseorang yang lebih kuat darinya dan mengalahkan mereka di ambang hidup dan mati. Di part sebelumnya, kita mengetahui kalau Lin Xiu telah sembuh dari luka akibat pertarungannya dengan He Lingfeng. Pagi ini Lin Gu dan anaknya yang bernama Lin Jingyu ternyata datang ke markus Xifang untuk bertemu dengan Lin Yin. Di sana, Lin Yin pun meminta maaf karena istrinya yang masih terluka tidak bisa datang untuk menyambut mereka. Di sisi lain, Lin Gu sendiri ternyata bermaksud untuk menjadikan Lin Jianyu sebagai penerus di markus Xifang, lantaran ia menganggap kalau Lin Xiu bukanlah orang yang tepat untuk menggantikan posisi Lin Yin. Tak berselang lama, Lin Xiu pun akhirnya muncul di tempat itu. Di saat yang bersamaan, Lin Gu juga sangat terkejut setelah melihat Jianzhou saat ini telah berada di pihak Lin Xiu. Kemudian Lin Xiu pun sedikit memberikan penghinaan kepada Lin Gu. Meski begitu, rupanya Lin Gu masih bersikukuh dan memaksa Lin Yin untuk mau menuruti keinginannya. Hal tersebut tentu saja mendapatkan penolakan keras dari Lin Yin. Karena itu, Lin Jinyu lalu angkat bicara dengan berkata kalau ia meragukan kekuatan Lin Xiu dan menganggap ia tidak cocok menyandang gelar sebagai penerus markus Xifang. Alhasil untuk membuktikannya, Lin Xiu pun menantang Lin Jingyu untuk bertarung. Namun sang ayah ternyata berusaha untuk melarang Lin Xiu, mengingat yang ia tahu kalau luka dari pertarungan Lin Xiu sebelumnya masih belum sembuh. Karenanya, Lin Xiu pun menyuruh Lin Yin untuk tidak perlu khawatir karena ia sedang memiliki rencana untuk bisa memenangkan pertarungan itu. Singkat cerita, saat pertarungan dimulai, Lin Jingyu lalu mengeluarkan perwujudan dari roh naganya. Tapi tak diduga, Lin Xiu malah memanggil Ying Er dengan maksud untuk melatihnya bertarung. Ying Er, shang! 少爷，好大的龙！ Di awal pertarungan tersebut, terlihat Ying Er sedikit kewalahan menghadapi serangan-serangan yang diberikan oleh roh naga milik Lin Jingyu. Akan tetapi pada akhirnya, Ying Er ternyata berhasil mengembalikan keadaan yang membuat lawannya itu tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Nah, setelah Ying Er membuat Lin Jingyu terluka, Lin Xiu pun maju dan berniat untuk bertarung dengannya. Melihat hal tersebut, Lin Gu pun dengan segera bergerak untuk melindungi Lin Jingyu. Di sana Lin Xiu lalu mengatakan kalau ia sebenarnya sengaja berkata bahwa saat ini ia sedang terluka, lantaran Lin Xiu ingin memprovokasi Lin Jingyu agar mengajaknya bertarung. Kemudian Lin Xiu juga menambahkan sebuah ancaman kalau ia tidak akan pernah membiarkan seorang pun mengacau ketenangan markus Xifang. Dan ketika mereka berdua akan meninggalkan tempat itu, Lin Xiu lalu memerintahkan Jianzhou untuk menghalangi mereka. Karena perbuatannya tersebut, Lin Gu yang marah pun akhirnya bertarung dengan Lin Xiu. 你们就放100个心好了。哼，哟，那我就不客气了。呀！这次了不得！ Dalam pertarungan itu, rupanya Lin Xiu sangat kewalahan menghadapi serangan dari Lin Gu yang sudah berada di ranah Martial Ancestor. Karena itu, Lin Xiu pun menggunakan array teleportasi untuk melakukan penyerangan dengan cepat. Akan tetapi Lin Yin memerintahkannya untuk berhenti dan membiarkan Lin Gu dan anaknya pergi. Malam harinya, Lin Xiu terlihat murung lantaran ia sedang memikirkan Nalan Tingshu, di mana Lin Xiu sangat sedih karena orang yang ingin ia lindungi malah memiliki niat untuk membunuhnya. Sesaat setelah itu, Putri Yong'an ternyata juga pergi menemuinya. Dan di sana mereka berdua rupanya terlihat bimbang saat ingin memberitahu tentang sifat Nalan Tingshu yang sebenarnya.
Karena itu, Lin Xiu kemudian meminta maaf kepada Putri Yong'an atas perbuatannya di Aula Zuxian beberapa hari yang lalu. Namun Putri Yong'an mengatakan kalau ia sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Xiu Shizi telah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Putri Yong'an lalu berkata kalau ia ingin melihat senjata roh milik Ling Xiu yang ia lihat di arena hidup dan mati kemarin. Sementara itu, Jiang Liu yang melihat benda tersebut terlihat sangat kesal dan berniat untuk mencurinya. Pagi itu Lin Xiu yang sedang dalam perjalanan ke pelelangan ternyata didatangi oleh Xiu Shizi yang ingin ikut bersamanya. Hal tersebut ia lakukan lantaran Xiu Shizi mendapatkan informasi kalau ada orang yang berani menjual pil ilahi kepada orang-orang jahat tersebut. Di saat yang sama, Xiu Shizi juga bercerita kalau ia telah berusaha membantu Lin Xiu untuk mendapatkan pil percahagiak sumsum dari Yuan Xiai secara gratis. Akan tetapi, Lin Xiu sangat terkejut lantaran sang ayah telah mengeluarkan 1 juta til untuk mendapatkan pil tersebut. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah anak panah yang menghantam kereta. Di mana Xiu Shizi ternyata mengetahui kalau saat ini ada orang yang sedang mengincar nyawanya. Karena itu, Yang Tu dan Jian Chu pun bekerja sama untuk melindungi mereka. Di lain sisi, Xiu Shizi rupanya terlihat sangat ketakutan lantaran ia mengetahui kalau panah yang digunakan untuk menyerangnya adalah senjata milik para penjaga kota. Untuk itu, Lin Xiu pun berkata kalau ia akan melindungi Xiu Shizi apapun yang terjadi. Mendengar perkataan tersebut, ternyata membuat Xiu Shizi mengingat kembali masa lalunya, di mana 8 tahun yang lalu, saat orang tuanya meninggal, Xiu Shizi harus menjadi raja di umurnya yang masih kecil. Karenanya, beberapa orang ternyata berusaha untuk menyingkirkannya. Namun Yang Tu rupanya tetap setia untuk melindungi Xiu Shizi. Alhasil, ia pun bertarung dan dihajar habis-habisan oleh para pemberontak tersebut. Sementara itu, di Marquis Xifang, terlihat Lian Xiu rupanya sudah memiliki sifat nakal sejak kecil. Sesaat kemudian, Lin Xiu tanpa diketahui rupanya masuk ke dalam kereta yang dibawa oleh sang ayah menuju istana. Akan tetapi sesampainya di depan istana tersebut, rupanya beberapa penjaga menghalangi Lin Yin untuk masuk. Alhasil Lin Yin yang sangat marah pun menyerang para penjaga itu. Di saat yang bersamaan, Lin Xiu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk pergi dari sana. Tak berselang lama, Lin Xiu pun tiba di tempat Xiu Shizi. Nah, ketika para pemberontak itu lengah, Xiu Shizi dengan segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat array teleportasi. Sesaat setelahnya, pemimpin Marquis Qinshu yang telah tiba pun memerintahkan mereka segera mengerahkan pasukan untuk mencari keberadaan Xiu Shizi. Singkat cerita, Lin Xiu dan Xiu Shizi rupanya masih bersama untuk bersembunyi dari para pasukan istana. Namun karena kelaparan, Lin Xiu lalu mengajak Xiu Shizi untuk mencuri makanan. Malam hari itu mereka berdua habiskan dengan tidur di atas pohon. Setelah pagi tiba, Xiu Shizi yang selalu berada di istana terlihat sangat takjub dengan pemandangan yang ada di luar. Karenanya, Lin Xiu pun mengajak Xiu Shizi untuk pergi dari tempat itu.
Akan tetapi meski sudah berusaha dengan keras, rupanya Lin Xiu masih saja gagal melompati pagar. Untuk itu, Xiu Zizi pun membantunya dengan menggunakan metode hukum yang telah ia pelajari. Sesampainya di luar, Xiu Zizi rupanya terlihat menikmati perjalanannya tersebut. Tapi karena ada beberapa prajurit yang memeriksa kota, Lin Xiu pun dengan segera menyembunyikan Xiu Zizi di tempat yang aman. Sedangkan dirinya ternyata berniat untuk mengalihkan perhatian para prajurit tersebut. Kembali ke masa sekarang, rupanya Jianchu berniat untuk maju dan menangkap salah satu prajurit yang menyerang mereka. Karena itu Lin Xiu pun berpesan agar Jianchu menangkap prajurit tersebut hidup-hidup beserta busur yang mereka gunakan. Sementara itu Lin Xiu lalu keluar untuk membantu Yanto. Dengan senjata rohnya tersebut, Lin Xiu ternyata dengan mudah menghalangi setiap anak panah yang menyerang mereka. Hingga pada akhirnya, Lin Xiu pun menggunakan array teleportasi untuk mengembalikan puluhan anak panah tersebut ke arah para prajurit itu. Tak berselang lama, tiba-tiba mereka kembali diserang oleh seseorang pembunuh bayaran yang berada di ranah Master Ancestor. Tapi beruntung dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Lin Xiu pun berhasil membunuh orang itu. Sesaat kemudian si Tuyun akhirnya muncul dan berakting seolah-olah ia tidak mengetahui tentang semua ini. Melihat hal tersebut, Xiu Zizi mengancam akan menghukum si Tuyun setelah ia menemukan semua bukti. Since berpindah di pavilion Quan Kun, terlihat beberapa orang ternyata sudah berada di tempat itu. Di sana, Lin Xiu sangat terkejut ketika ia melihat baju armor naga emas Marquis Xifang berada di pelalangan tersebut. Di sisi lain, Lin Xiu yang telah berada di pavilion itu tiba-tiba diserang oleh para kultivator yang ia temui beberapa hari yang lalu. Di part sebelumnya, kita telah melihat kalau Lin Xiu dan Xiu Zizi dihadang oleh dua kultivator bertopeng. Karena itu, Lin Xiu pun akhirnya maju untuk bertarung dengan mereka. Dalam pertarungan tersebut, kedua kultivator itu meremehkan Lin Xiu lantaran ranah kekuatannya berada di bawah ranah kekuatan mereka. Di sisi lain, Yanto yang ingin menolong rupanya malah dihadang oleh Xiu Zizi karena ia tahu kalau Lin Xiu ingin memanfaatkan pertarungan tersebut untuk meningkatkan ranah kekuatannya. Dan benar saja, setelah ranah kekuatannya meningkat, Lin Xiu pun dapat mengalahkan kedua musuhnya itu dengan sangat mudah. Tak lama kemudian, manajer Zhou Beilun pun maju sembari meminta maaf kepada Lin Xiu. Di sana, ia lalu menjelaskan bahwa orang itu menghalangi Lin Xiu lantaran aturan pelelangan menyebutkan kalau para tamu harus datang setengah jam sebelum acara itu dimulai. Karenanya, Zhou Beilun lalu meminta Lin Xiu untuk kembali ke Marquis Xifang. Mendengar hal tersebut, Lin Xiu pun membalasnya dengan meminta barang yang ingin ia lelang di tempat itu. Sontak Zhou Beilun menjadi sangat terkejut lantaran ia mengetahui kalau barang yang dimaksud adalah pil ilahi. Untuk itu, Zhou Beilun pun akhirnya meminta maaf atas semua yang ia lakukan kepada Lin Xiu. Akan tetapi, Lin Xiu ternyata tetap ingin bertemu dengan pemimpin tempat tersebut untuk meminta penjelasan. Sementara itu, Ying Er dan kedua teman Lin Xiu terlihat sedang berlomba untuk memperebutkan sebuah ayam goreng yang ada di atas meja. Bahkan mereka sampai menggunakan jurus rahasia untuk bisa memenangkan pertarungan tersebut. Sesaat setelah itu, Lin Xiu yang telah sampai di sana dengan segera melerai mereka dan memberikan ayam itu kepada Ying Er. Kemudian ia pun menasihati kedua temannya itu lantaran mereka sangat sembrono dalam menggunakan jurus rahasia tersebut.
Singkat cerita, pelelangan pun akhirnya dimulai. Di mana barang pertama yang akan dilelang adalah armor naga giok emas. Melihat hal itu, Lin Shu pun bertekad mendapatkannya kembali untuk sang ayah. Namun rupanya, Jiang Yu memiliki niat buruk untuk membuat Lin Shu rugi dalam pelelangan ini. Karena itu, saat Lin Shu menawar armor naga giok tersebut, Jiang Yu pun terus berusaha untuk membuat Lin Shu menaikkan harganya. Hingga saat harga penawaran sudah sangat tinggi, Lin Shu ternyata memilih mundur dan memberikan armor naga giok emas kepada Jiang Yu. 300万两，500万两101万，1000万两，1001万两。 Alhasil Jiang Yu pun sangat kesal lantaran ia harus mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk benda tersebut. Kemudian pavilion itu pun mengeluarkan barang kedua yang ternyata adalah artefak batu biru langit yang dibuka dengan penawaran 50 til. Diketahui benda itu merupakan sebuah artefak yang sangat langka, namun bagi para kultivator yang tidak bisa menghancurkannya, maka artefak tersebut hanya akan menjadi batu biasa. Karena itu, Lin Shu pun maju dan mulai menawarnya. Akan tetapi ternyata Tang Jianyu ikut menawar lantaran ia juga menginginkan benda tersebut. Sedangkan Xiu Shizi tiba-tiba menarik Lin Shu dan menyuruhnya untuk berhenti menawar lagi. Karena ia penasaran mengapa Tang Jianyu sangat ingin mendapatkannya. Di sisi lain, lantaran Xiu Shizi sangat bosan, ia pun memutuskan untuk pergi berkeliling di pavilion tersebut. Namun di tengah jalan, tanpa sengaja, ia bertemu dengan seorang pengawal dari Istana Jili. Alhasil, Xiu Shizi pun ingin mencoba kekuatannya untuk bertarung dengan orang itu. Tak berselang lama, Lin Shu rupanya juga telah tiba di tempat itu. Di saat yang bersamaan, kedua wanita tersebut lalu memperkenalkan diri mereka dengan nama Fan Yin dan Fan Yi. Tapi tak disangka, Xiu Shizi tiba-tiba pergi dan meninggalkan Lin Shu bersama kedua wanita itu. Akibatnya terjadilah pertikaian kecil antara mereka dan Lin Shu. 神丹拍卖就要开始，神丹不就是林少拿来的？神丹就是出自林少之手。 Karenanya mereka pun memuji Lin Shu menggunakan api jiwa yang tidak bisa ia padamkan. Nah, di sini Kaisar Betian lalu membantu Lin Shu untuk menghilangkan api tersebut. Kaisar Betian juga memberitahu Lin Shu kalau ia telah mengeluarkannya dari belenggu kekuatan jiwa yang membuat kekuatan Lin Shu setara dengan Master Refiner tingkat 3. Yang berarti bahwa saat ini ia bisa mengendalikan dan memanipulasi api jiwa yang berada di bawah level kekuatannya. Di lain sisi, setelah melihat Lin Shu dapat mengendalikan api jiwa tersebut, kedua wanita itu pun dengan segera pergi dari tempat itu. Di saat yang sama, akhirnya tibalah di puncak acara pelelangan tersebut, di mana pavilion Qian Kun akhirnya mengeluarkan pil ilahi yang dibuat oleh Lin Shu. Alhasil para tamu yang melihat pil tersebut pun sangat tertarik dan berlomba-lomba menawarnya dengan harga yang sangat tinggi. Sedangkan kedua wanita dari Istana Jile tiba-tiba menjatuhkan batu inti sejati yang sangat berharga, yang mana seukuran kuku dari batu tersebut rupanya setara dengan 1000 til emas. Sontak Lin Shu pun menjadi sangat senang karena sebentar lagi ia akan menjadi kaya raya. Sins berpindah pada pengawal dari Istana Jile yang terlihat sedang dikejar-kejar oleh Xiu Shizi dan para pasukannya. Di sana, Yanto juga sangat khawatir pada Xiu Shizi lantaran ia takut kalau itu hanyalah jebakan. Sementara itu, saat Lin Shu kembali, batu biru langit ternyata telah dikirimkan Tang Jianyu kepadanya. Akan tetapi saat Lin Shu menyentuhnya, tiba-tiba batu tersebut mengeluarkan gelombang yang sangat dahsyat. Tak berselang lama, Liu Shan datang ke tempat itu sembari menunjukkan token keluarga Tang yang ia dapatkan di pertarungan Lin Shu dengan orang yang ingin membunuh Xiu Shizi. Namun Lin Shu menyuruhnya untuk tidak banyak bicara dan segera pergi ke pavilion Qian Kun untuk mengambil uangnya.
Di saat yang sama, Ying-er ada yang mengetahui penyebab Tang Jianyu memberikan batu langit itu adalah lantaran Lin Xiu mengancam akan menyebarkan kejahatan keluarga Tang kepada semua orang. Di sana Lin Xiu pun bermeditasi dan mengaktifkan formasi tanpa jejak untuk membantu Ying-er berkultivasi. Kemudian ia pun menyuruh Ying-er untuk memegangi batu biru langit itu. 怎么了？这些灵力让我飞起来了。这阵法是让你修炼用的，别玩了，天青石。好的，少爷。 Dan singkat saja, Lin Xiu pada akhirnya berhasil mendapatkan air emas yang ada di dalamnya. Sedangkan Ying-er ternyata sangat ingin meminum air tersebut. Setelah mengambil setengah dari air yang ada di batu biru langit, Lin Xiu rupanya memerintahkan Ying-er untuk mengembalikan batu itu kepada Tang Jianyu. Akan tetapi, tiba-tiba mereka didatangi oleh seseorang kultivator yang telah berada di ranah Raja Bela Diri. Di sana ia rupanya berniat untuk merampas batu giok biru dari Lin Xiu. Alhasil Lin Xiu pun harus bertarung dengan orang itu untuk mempertahankan batu tersebut. Hingga saat ia melarikan diri, dengan segera Ying-er mengaktifkan formasi tanpa jejak untuk mencegahnya. Melihat teknik tersebut, orang tua itu pun sangat kagum kepada Lin Xiu. Namun ia berkata bahwa ada seseorang di luar sana yang lebih hebat dari Lin Xiu dalam menggunakan teknik kuno. Nah, di sini Lin Xiu pun kemudian membuatnya pingsan untuk sesaat. Ketika bangun, orang tua itu rupanya berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi Lin Xiu lagi-lagi berhasil menghentikannya sembari berkata kalau ia telah mengetahui bahwa orang tua tersebut berasal dari istana Shehu. Lin Xiu kemudian juga memasukkan racun ke dalam tubuh orang tua itu agar ia mau membantunya. Di sana, Lin Xiu ternyata memerintahkan orang tua itu untuk menyebarkan cerita dari pil ilahi kepada para penduduk. 你对老夫做了什么？前辈别急啊！你想做什么？帮个小忙罢了，放心，不过分。 Di sisi lain, Ying-er bertanya mengenai racun yang Lin Xiu berikan kepada orang tua itu. Karenanya, ia pun memberitahu Ying-er bahwa racun tersebut hanyalah racun yang biasa digunakan untuk memadamkan api. Tak berselang lama, ternyata Yanto pergi menemui mereka untuk mengabarkan kalau saat ini Xiu Zizi telah menghilang. Sis berpindah pada Xiu Zizi yang rupanya masih mengikuti pengawal istana Jile. Di sana ia pun merasakan kalau anggur yang dibawa oleh pengawal itu sama dengan anggur yang membunuh ayahnya di masa lalu. 我在喝什么？味道好香啊！ Di saat yang sama, Lin Xiu kala itu ternyata telah berada di dalam hutan. Yang mana Yanto juga menceritakan semua akar dari masalah ini. Sedangkan Lin Xiu lalu berusaha menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa tempat itu. Hingga pada akhirnya, Lin Xiu pun menyadari kalau ada yang tidak beres dari apa yang diceritakan Yanto. Karena itu, ia lalu berlari dan menyuruh Yanto untuk tetap mencari di tempat itu. Berlanjut pada Xiu Zizi yang terlihat sampai di sebuah rumah di tengah hutan. Karenanya, ia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Akan tetapi, setelah sampai di sebuah ruangan, tiba-tiba pengawal istana Jile itu kembali muncul dan menyerangnya.